أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, di dalam Al-Qur'an itu terdapat beberapa ayat yang Allah sampaikan sebuah tantangan kepada orang-orang yang tidak meyakini dan tidak mempercayai bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Allah. Di antaranya itu ada di dalam surat Al-Isra. Nah, ini kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan tantangan yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang tidak mempercayai atau tidak mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan firman Allah dan didatangkan dari Allah sendiri. Di antaranya ada di dalam surat Al-Isra ayat 88. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kulla ini ja'tama'atil uns wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya, katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini, maka mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya, ya. Kemudian juga ada di dalam surat Hud ayat yang ke-13. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi'asyari suwari mithlih muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, bahkan apakah mereka mengatakan dia, yakni maksudnya Muhammad, Nabi Muhammad SAW, telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengannya, maksudnya seperti Al-Quran, dan buatlah seperti Al-Quran yang dibuat-buat, ya, dan ajaklah siapa saja yang kamu sanggup mengundangnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, itu di dalam surat Hud ayat yang ke-13. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 23 dan 24 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, di ayat 23-nya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an, ya, yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya kepada Nabi Muhammad, buatlah satu surat yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu, ya, selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Nah, di ayat ke-24-nya dijelaskan oleh Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, ya, kata Allah begitu, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi saya menunjukkan ada kurang lebih di sini 4 ayat, ya, baik itu surat Al-Isra, surat Hud, Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Intinya, tantangan ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak meyakini atau tidak mempercayai Al-Qur'an sebagai firman Allah yang datang dari Allah, disampaikan kepada Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saudara, saya ada kepikiran atau ada terpikir begitu, ya, bagaimana tantangan ini
kalau saya sampaikan kepada ChatGPT? Bukankah ChatGPT itu satu program yang begitu cerdas, bahagian dari AI, ya, yang itu digadang-gadang sebagai produknya keilmuan, sumber keilmuan lah begitu. Jadi bahkan sejarah-sejarah masa lalu, banyak ilmu-ilmu baik itu sains, teknologi dan segala macam, itu ChatGPT mampu menjawabnya semua. Jadi menurut saya ChatGPT ini begitu cerdas, sangat cerdas bahkan. Jadi tidak ada salahnya kita coba untuk menguji, ya, ChatGPT akan tantangan yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Mampukah dia? Jadi tadi saya coba untuk mengajukan pertanyaan tantangan Al-Quran itu kepada ChatGPT. Lalu apa jawaban ChatGPT? Ini seperti ini saudara, sama-sama kita saksikan ini. Nah, ini room ChatGPT. Ya, saudara bisa lihat ini di pojok atas ini. Ya, ini ChatGPT tentunya ya. Di sini saya mencoba untuk berdiskusi, berkomunikasi kepada ChatGPT. Ini berawal saya sampaikan salam, Assalamualaikum ChatGPT. Lalu dijawab oleh ChatGPT, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap sekali. Selamat datang kembali, kata ChatGPT. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Lalu saya langsung tanpa basa-basi mengajukan pertanyaan yang tadi merupakan perwakilan dari tantangan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Pertanyaan saya begini nih saudara dapat melihat ya, dapatkah Anda membuat ayat yang sama seperti Al-Quran? Nah, ini pertanyaan saya saudara ya. Lalu ChatGPT menjawab ini. Nah, ini jawaban ChatGPT. Kita saksikan bersama jawaban dari ChatGPT saudara. Tanpa basa-basi dia memberikan jawaban. Pertanyaan yang sangat penting dan sensitif. Jawabannya begitu. Lalu jawabannya tidak. Saya tidak bisa dan tidak akan membuat ayat yang menyerupai Al-Quran. Ya. Hal ini dikarenakan, nah ini alasannya ini saudara. Dikarenakan, kata ChatGPT, pertama, Al-Quran adalah wahyu ilahi, ya, dalam keyakinan Islam yang diyakini berasal langsung dari Allah, ya, yang memiliki keunikan dalam bahasa, makna, dan struktur yang tidak bisa ditandingi oleh manusia atau makhluk manapun. Luar biasa. ChatGPT dengan jujur dia mengatakan Al-Quran ini tidak mampu ditandingi oleh manusia atau oleh makhluk manapun. Artinya itu termasuk dia. Makanya di atas tadi dia katakan dengan berani ini, dia katakan saya tidak bisa dan tidak mampu, ya, tidak akan membuat ayat yang serupa atau menyerupai Al-Quran. Itu alasan pertama. Lalu alasan yang kedua, kata ChatGPT, Al-Quran sendiri menantang siapapun untuk membuat satu surat saja yang sebanding dengannya. Itu yang seperti yang terdapat di dalam Al-Baqarah. Ini dia dijelaskan, Quran Al-Baqarah ayat 23. Dan tantangan itu tidak pernah bisa dipenuhi hingga kini. Kejujuran ChatGPT perlu kita apresiasi nih saudara. Karena sampai saat ini memang tidak terbukti dan tidak ada yang bisa membuat Al-Quran itu membuat yang sama seperti ChatGPT. Ini keterangan ChatGPT nih. Dan tantangan itu tidak pernah bisa dipenuhi hingga kini. Kemudian alasan yang ketiga, kata ChatGPT, secara etika dan penghormatan, membuat sesuatu yang meniru-niru Al-Quran bisa dianggap tidak sopan atau bahkan menista ajaran suci bagi umat muslim. Dan saya menghormati akan hal itu sepenuhnya. Luar biasa, Masya Allah, itu jawaban dari ChatGPT. Lebih lanjut dia menanyakan kepada saya, jika kamu ingin memperjelas tentang gaya bahasa Al-Quran, struktur sastra, atau ingin belajar bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan, saya bisa membantu dengan senang hati. Itu penjelasan ChatGPT. Lalu dia mengajukan pertanyaan, apakah kamu ingin membahas
hal-hal itu lebih lanjut? Lalu saya jawab ini saudara, ya boleh. Ya, nah ini saya kasih informasi atau jawab, ya boleh karena dia menawarkan. Lalu saya memberikan kesempatan dia untuk menjelaskan. Di sini dia menjelaskan ChatGPT. Baik, mari kita bahas bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan-pesannya dari segi bahasa, struktur, dan kekuatan sastranya. Dia katakan, nih beberapa hal. Pertama, gaya bahasa Al-Quran atau yang kita kenal dengan uslub Al-Quran. Al-Quran menggunakan gaya bahasa yang unik, memadukan keindahan sastra dan di kedalaman makna. Ya, beberapa ciri misalnya i'jaz Al-Quran itu keajaiban bahasa. Ya, i'jaz Al-Quran itu mukjizatnya, keajaiban ataupun mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Ini keindahan dan kekuatan bahasa yang tidak tertandingi. Misalnya nih dia memberikan contoh di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Hanya 3 kata tetapi mengandung makna karunia luar biasa. Nah, jadi ChatGPT mengakui itu. Kemudian irama dan ritme. Al-Quran tidak seperti syair Arab biasa, tapi punya irama sendiri. Ya, kita disuruh memperhatikan nih. Coba perhatikan ini. Ar-Rahman, alamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ini di dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Dikatakan di sini ritmenya mengalir, memukau telinga dan mudah diingat. Kemudian lebih lanjut dia mengatakan menggunakan metafor dan simbolik. Artinya nih bahasa-bahasa kinayah, bahasa perumpamaan atau kiasan banyak di dalam Quran. Kita memang bisa melihat banyak itu di dalam Quran, saudara. Kemudian lebih lanjut yang mengatakan struktur dan susunan ayat. Ayat Al-Quran tidak tersusun secara kronologis, tetapi berdasarkan hikmah dan tema. Ya, tema sering berpindah dalam satu surat, tetapi tetap padu. Ya, maksudnya itu ada di dalam satu surat, ada di dalam beberapa surat berkaitan kisah dan tema yang sama, tapi tetap menyambung. Itu maksudnya begitu. Ayat pendek dan ayat pendek dan padat. Ya, itu di awal wahyu yang sifatnya ayat-ayat makkiyah, ayat panjang dan rinci di masa Madaniyah. Luar biasa juga ChatGPT ini mengerti dan memahami tentang ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ya, kemudian dia katakan lagi kekuatan retorika dan pengaruhnya. Al-Quran menggerakkan hati, menantang akal dan mengajak berpikir. Artinya Al-Quran itu sifatnya logis, teoritis, kritis, kemudian sistematis. Jadi mengajak akal untuk menalar dan berpikir secara mendalam. Karena memang banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu dengan bahasa-bahasa sepertinya itu afala ta'qilun, afala tafakkarun, afala yatafakkarun. Nah, seperti itu tuh. Itu yang diperjelas. Kemudian yang terakhir kata ChatGPT, keserasian makna dan bunyi. Al-Quran tidak hanya bermakna dalam, tapi juga indah saat dibaca. Nah, itu ya. Nah, itu yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan konsep tilawah. Jadi saudara, sungguh luar biasa apa yang disampaikan oleh ChatGPT. Tantangan yang kita ajukan atau yang saya ajukan kepadanya seperti apa yang dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya. Pernyataan itu diakui oleh ChatGPT. Bayangkan saudara, secerdas, sekelas ChatGPT saja yang kita ketahui itu bahagian dari AI, artificial intelligence, ya. Kita siapa yang tidak kenal dengan AI, begitu cerdas, yang saat ini banyak orang meminta tolong, minta bantuan atas problem dan permasalahan berkaitan tentang informasi keilmuan. Banyak orang lari ke ChatGPT. Artinya dia betul-betul cerdas. Tapi begitu ditantang dengan Al-Quran, dia dengan jujur
dengan tegas dia mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak sanggup untuk membuat itu. Maka benar apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran situ, fa illam taf'alu walan taf'alu. Dan kalau jika kamu tidak mampu, maka pasti kamu tidak akan mampu untuk membuat hal yang seperti itu. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat dan menambah keilmuan buat kita, dan yang tidak kalah pentingnya mempertebal dan menambah keyakinan kita bahwasanya memang Al-Quran ini firman Allah yang tidak mampu ditandingi, dan dia menjadi mukjizat yang abadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.